teman-teman Angkatan 17 Pasca Sarjana IKJ. Sesuai dengan jadwal kegiatan, bahwa yang tercatat pukul 8.35, 8.30 kita memulai acara. Yang kita coba wujudkan ini yaitu acara seminar publik dengan judul bertemakan Urban First, Kota, Seni, dan Manusia. Acara sudah dimulai ditandai dengan adanya bumper ID dari acara kita yang sudah diputar semenjak 8.30 tadi. Sesuai urutan acara, di mana kita penyelenggara mengundang Direktur Pasca Sarjana Ibu Inara Seuki. Apakah sudah hadir? Teman-teman, apakah ada yang bisa membantu? Selamat pagi, Selamat Ibu pagi, apa kabar semua? Ina. Apakah kita dipersilakan memanggil dengan panggilan akrab, Ibu? Ubit saja. Ya, gitu. Selamat pagi, Ibu Direktur Pasca Sarjana dan Wakil Direktur Pasca Sarjana, juga beberapa dosen pengampu Pasca Sarjana IKJ yang telah bersedia dan meluangkan waktunya di acara yang kami adakan ini. Selamat pagi, kami membuka acara ini mungkin sebagai bagian dari harapan dan keinginan dukungan kami dari Ibu Direktur. Bolehkah Ibu Direktur memberikan sepatah dua patah kata kepada kami? Boleh dong, tentu. Baik, selamat pagi Angkatan 17. Kita ketemu lagi ya. Juga selamat pagi kepada Ibu Bapak dosen pengampu dan tim pengajar mata kuliah seminar penciptaan dan pengkajian seni, Pak Dr. Iwan Gunawan dan Mbak Yola dan Mas Danan. Lalu di pengkajian seni ada Bu Nen Agnes PhD, Bu Dr. Sonia Sondang dan Bu Dr. Ina Suryadewi. Juga meskipun belum hadir, saya harus sampaikan selamat pagi juga kepada para penanggap, Dr. Sumarila Rusdiarti, Pak Jack Arthur Simanjuntak, Dr. Jack Arthur Simanjuntak, Mas Hikmat Darmawan, dan tentu saja ada Mas Ari Dina Kristiawan ya nanti ya. Saya tidak tahu apakah ada dosen pembimbing yang hadir, sudah hadir, juga mahasiswa angkatan 18, dan saya lihat juga ada alumni ya. Ada beberapa alumni yang hadir. Terima kasih atas kehadiran Anda di ruang virtual Pasca IKJ ini untuk mendukung seminar hasil studi kawan-kawan angkatan 17 program Magister Seni Sekolah Pasca Sarjana IKJ. Minggu lalu angkatan 17 Anda semua telah menyampaikan seminar hasil perkuliahan tata kelola seni dalam teras seni. Berbeda ya, menarik ya. Lalu pagi hingga sore nanti akan menyampaikan hasil penelitian sementara mereka dalam kerangka tajuk Urban Verse, Kota, Seni, dan Manusia. Ya, kita akan simak sampai nanti sore. Ini artinya, kawan-kawan, ini bukan nasihat ya. Kami hanya ingin mengingatkan saja, Anda semua sudah mendekati akhir dari studi Anda. Sebagai pengingat, semester yang akan datang, semester keempat adalah ujung dari studi S2 Anda di Pasca IKJ. Ya, jangan lama-lama ya, kawan-kawan. Hari ini Anda akan menyampaikan capaian sementara penelitian Anda sebagai salah satu langkah dalam proses akademik, baik dalam wujud karya dan pengantar karyanya bagi peminatan penciptaan atau tesis bagi peminatan pengkajian seni. Kini saatnya Anda yang telah melewati berbagai langkah dalam penelitian akan menguji cobakan
sebagian dari temuan. Ya, saya sampaikan ini sebenarnya baru sebagian ya. Saya yakin Anda masih akan melanjutkannya setelah seminar hari ini. Sebagian dari temuan-temuan menarik dan penting dari penelitian Anda di hadapan publik. Nah, Anda dari kedua peminatan selama 3 semester secara konsisten menantang dan menguji penalaran Anda dengan hasil karya atau telaah peneliti-peneliti lain. Jadi Anda sudah membanding-bandingkannya ya. Dan Anda memulainya dari gagasan karya bagi yang penciptaan seni atau topik kajian seni, bagi yang pengkajian tentu saja, lalu dengan keilmuan seni Anda sendiri dan atau meminjam ilmu-ilmu terkait seni lainnya. Hingga akhirnya menemukan hal-hal penting untuk dipersoalkan. Ya kan, penelitian itu apa yang ingin dipersoalkan sebetulnya. Dengan berbagai metode penelitian seni mutakhir, Anda memperoleh data, menelusuri, menganalisis, hingga berakhir pada temuan atau interpretasi baru. Dalam penelitian Anda masing-masing, data tidak lagi sekadar dipaparkan. Nah, kami yakin itu ya, namun juga didakwa dalam pandangan kritis dengan dukungan konsep-konsep hasil penelitian sebelumnya dari para pakar seni dan non-seni tentu saja ya. Banyak yang non-seni malahan, lebih banyak kadang-kadang. Kami yakin Anda menemukan semua ini sebagai sebuah proses akademik yang menyenangkan, menantang, sebagai jalan mencapai pengetahuan baru dalam keilmuan seni. Hari ini paparan Anda akan ditanggapi oleh para pakar keilmuan yang sudah saya sebut tadi, keilmuan seni maupun keilmuan lintas seni atau terkait seni lainnya. Tentu ini agar memperkaya berbagai perspektif yang sudah Anda jalani, sudah Anda terima sebelumnya di dalam berbagai perkuliahan. Setelah seminar hari ini, kami yakin gagasan karya ataupun kajian Anda telah siap untuk diturunkan menjadi karya yang sesungguhnya ya, beserta pengantar karyanya atau tesis. Dan pada akhir semester 4 kami juga yakin Anda semua angkatan 17 sudah dapat menyampaikan hasil penelitiannya di hadapan sidang preview dan sidang akhir dalam bentuk karya beserta pengantar karyanya atau tesis. Pada setiap seminar publik saya selalu menyampaikan bahwa ownership atau kepemilikan studi sangat bergantung pada intensitas Anda masing-masing. Sebagai syarat keberhasilan karya atau tesis yang terbaik, termutakhir dalam keilmuan seni, dalam wilayah budaya keurbanan dan industri kreatif. Kami di Pasca IKJ beserta para dosen pembimbing dan seluruh staf pasti akan memfasilitasi Anda mendukung seluruh proses akademik demi standar keilmuan seni yang terujikan. Nah, selamat kepada Anda semua, Angkatan 17, yang sudah melalui berbagai tahap dalam proses studi ini dengan baik. Ya, tentu harapannya begitu ya. Termasuk mengelola kegiatan seminar ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, kami di Pasca IKJ menunggu Anda semua semester depan. Ya, semester depan ya, kawan-kawan, untuk mendampingi persiapan sidang ujian preview hingga sidang ujian akhir Anda. Terima kasih dan selamat berargumentasi. Silakan kembali, saya kembalikan ke Ari ya. Terima kasih Ibu Ina. Panggil saya Ubit aja gimana ya? Baik Kak Ubit, karena Selamat pagi Ibu Rila. Ibu Rila sudah hadir. semua sudah hadir. Selamat pagi Mbak Ubi. Kita sapa dulu. Apa kabar Mbak Rila? Pagi semuanya. Pagi Ibu semua. Oke, terima kasih Kak Ubit. Mungkin saya menghantarkan sedikit saja kenapa judul ini kami pilih sebagai payung untuk bisa memahami apa yang teman-teman coba paparkan dari jurusan penciptaan maupun pengkajian. Jadi Urban First ini hadir dari salah satu teman kami tercetus yang memang kami sedang hidup dalam pergerakan dan perkembangan teknologi yang super cepat perkembangannya, dan dampak dari teknologi tersebut
menyebar kemana-mana, salah satunya ke kehidupan kita, masyarakat urban umum, dan kita secara khusus juga menjadi bagian di dalamnya. Berbagai fenomena kita lihat, kita perhatikan, kita rasakan, yang prinsipnya utamanya dengan masalah teknologi adalah betapa cepatnya informasi yang kita lewati atau bahkan melewati kita tanpa kita ketahui. Nah, akhirnya kita coba landasan itu kita coba respon dari berbagai fenomena yang kita lihat di masyarakat. Ada tentang perempuan, ada tentang media, ada tentang tawaran bentuk baru dari musik misalnya dan yang lainnya yang kita coba respon. Maka dari itu saya persilakan MC acara ini Esther Darlin untuk menjalankan atau menggerakkan acara ini dengan tema-tema yang coba kita rancang. Silakan Mbak Esther. Oke, ya selamat pagi teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian dan juga mungkin teman-teman dari fakultas lain ya yang sudah bergabung dan juga untuk para penanggap selamat datang juga. Dan hari ini saya akan membuka acara ya dan juga selamat datang buat teman-teman di seminar kami yang bertema Urban First, yaitu dengan subtitlenya adalah Kota, Seni, dan Manusia. Nah, dan juga saya akan membacakan bagaimana nanti untuk kegiatan acaranya di sini ada berisi 4 sesi, yaitu sesi pertama itu yaitu kita menjelaskan tentang kota dan bagaimana tentang human untuk sesi pertama. Nah, tentang human dan juga nanti untuk penanggapnya ada Bu Suma ya. Nanti yang untuk keduanya untuk sesi keduanya itu tentang musik, yaitu penanggapnya dari Pak Jack Arthur Simanjuntak. Dan juga yang ketiga, untuk sesi ketiga itu yaitu itu berisi tentang kota, yang dimana dari tentang kota itu dari si Pak Hikmat Darmawan, yaitu yang selanjutnya nanti yang untuk sesi keempat itu berisi tentang film, yaitu dari penanggapnya itu dari Pak Ari Dina Kristiawan ya. Oke, dan untuk sesinya itu hari ini durasinya itu kita mungkin perkiraan selesainya itu sekitar jam 4:30 sore dari sesi 1 sampai sesi 4. Oke, nanti selanjutnya saya serahkan kepada Mas Yuki untuk sebagai moderator pada sesi pertama. Ya, silakan Mas Yuki. Halo, kedengeran ya? Terdengar Mas Yuki? Oke. Terima kasih sebelumnya semuanya. Selamat pagi, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yuki Aditya sebagai moderator untuk sesi 1 seminar publik ini. Saya juga adalah salah satu dari mahasiswa yang sedang belajar di program Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta kali ini. Dan ini adalah dari rangkaian dari bagian dari mata kuliah seminar publik program Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta. Kali ini kita di sesi 1 seminar publik yang tajuk utamanya adalah manusia. Ada 6 kawan kami di sesi ini yang akan presentasi makalahnya terkait penelitian mereka. Dan sudah hadir bersama kita di sini adalah penanggap pada sesi ini yaitu Ibu Dr. Sumariela Rusdiarti yang nanti akan kita mintai tanggapannya, saran maupun kritiknya terhadap presentasi dari kawan-kawan kami sekalian. Ibu Dr. Sumariela Rusdiarti ini adalah dosen di Departemen Ilmu Pengetahuan Budaya, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Ia menyelesaikan disertasi doktoralnya yang berjudul Kaidah Makna das Unheimliche dan Konstruksi Nilai Kajian Genre atas 4 film horor Rumah Angker Indonesia pada tahun 2015. Publikasi yang telah ia hasilkan antara lainnya Children Violence and Problems in Indonesian Horror Movies di International Journal of Indonesian Studies, Monash University tahun 2018. Bidang utama penelitiannya dan pengajarannya adalah sastra, kajian sinema, teori kritis, dan studi adaptasi. Juga hadir bersama kita di sini adalah dosen pengampu mata kuliah seminar publik ini yaitu Mas Dr. Iwan Gunawan, Kak Dr. Yola Yulfianti, dan Kak Adelino Dananjaya.
Dan untuk semua yang telah hadir di sini dan tak dapat kami sebut namanya satu persatu, selamat pagi juga dan selamat pagi lagi semuanya. Kita langsung saja menuju melihat video presentasi dari 6 pemakalah di sesi ini. Yang pertama adalah Andre Aditya Manggala yang makalahnya nanti akan berjudul Penyaluran Emosi Inner Child melalui pameran seni di ruang publik. Ya, silakan Adele. Selamat siang, selamat datang bagi para penonton yang menonton acara Urban First pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya adalah Andre Aditya Manggala. Topik yang akan saya bahas hari ini adalah penyaluran emosi inner child melalui pameran seni di ruang publik. Apa sih inner child? Inner child itu adalah jiwa kekanak-kanakan yang terkurung di dalam raga orang yang telah beranjak dewasa. Inner child sendiri bisa terjadi oleh beberapa faktor ya. Salah satunya itu hubungan toksik, kehilangan orang tua atau keluarga terdekat, korban bullying, perceraian orang tua, dan juga bencana alam. Nah, tapi di dalam kasus yang saya alami sendiri, ini adalah hubungan toksik antara saya sebagai anak dan orang tua saya. Lama-kelamaan ini menyebabkan timbulnya isu inner child dalam diri saya. Inner child ini sendiri bukan sesuatu yang bisa kita sepelekan karena bisa menyebabkan banyak hal yang sifatnya negatif gitu. Bisa menimbulkan rasa takut dan cemas di dalam diri, membuat seseorang itu tidak merasa berdaya, merasa rendah diri, punya trust issue yang tinggi, sulit mengungkapkan emosi, impulsif, sulit membuat batasan-batasan, dan mengkritik diri sendiri dengan begitu jahat. Bisa dibayangin ya, jadi saya yang memiliki isu inner child ini betapa tidak nyamannya. Saya rasa untuk membahas topik ini akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan saya. Sekarang pertanyaannya, apa sih pentingnya menyadari inner child yang kita miliki? Banyak sebetulnya. Ini saya bagi menjadi 4 poin. Jadi yang pertama itu mengatasi trauma dan luka. Kita juga bisa meningkatkan rasa percaya diri, lebih memahami apa yang kita butuhkan. Menurut saya yang paling penting dan intisarinya adalah untuk memperbaiki hubungan saya dengan diri saya sendiri. Ternyata banyak seniman-seniman ternama dunia memiliki permasalahan serupa seperti saya. Pertama ada Vincent van Gogh. Dia adalah seorang pelukis yang memiliki permasalahan depresi dan juga memiliki bipolar disorder. Guratan-guratannya itu tuh terlihat sangat muram, terlihat sangat sedih. Ini tuh adalah luapan-luapan perasaan yang dirasakan oleh Van Gogh pada saat itu. Selain Van Gogh, kita juga kenal ada Frida Kahlo. Juga bisa kita lihat ya, luapan-luapan emosi yang dirasakan oleh sang pelukis ke dalam karya yang dia buat gitu. Saya melakukan riset lebih lanjut. Bidang kesehatan dan bidang seni ini tuh memiliki irisan, di mana yang namanya kesehatan atau kesehatan jiwa sering kali diselesaikan dengan metode berbentuk seni. Makanya kalau psikolog-psikolog itu mengenal yang namanya terapi seni. Tapi tentunya saya nggak mau asal-asalan. Saya juga telah melakukan tes kepribadian. Ternyata evaluasi kepribadian saya itu memang banyak permasalahannya. Saya tuh berasa tertekan ketika berasa dikendalikan, berasa dipaksa, berasa dikontrol, diamati atau dinilai atau diawasi. Selain itu juga ternyata memiliki kebutuhan untuk menjalin relasi yang bermakna dengan orang lain, didukung, dimanja, diperhatikan, bermain dan bergembira misalnya. Secara umum terkonfirmasi bahwa saya itu memiliki trauma terhadap orang tua terkait figur perempuan yang dominan. Selama proses penelitian ini saya tuh sudah menelurkan banyak karya. Ternyata gambar saya tuh memang identik dengan gambar anak-anak kecil gitu. Tapi lebih dalam dari itu, ternyata saya menyadari banyak aspek-aspek nih. Gambar saya tuh cenderung repetitif, menggunakan bentuk-bentuk lingkaran yang saya asosiasikan dengan friendly. Seringkali menggambarkan konten-konten untuk konsumsi dewasa, tapi saya gambarkan dengan cara yang kekanak-kanakan. Saya juga punya kecenderungan untuk menggambar secara perfeksionis. Kalau kita lihat gambar yang lain, ciri khas serupa tuh muncul kembali. Setiap saya menggambar, gambar tersebut saya pamerkan di ruang-ruang publik gitu ya. Ternyata gambar-gambar yang saya buat ini tuh, konten-kontennya itu tuh terinspirasi dari kisah hidup saya. Misalnya yang satu ini, pada saat itu pasangan saya ngajak saya untuk beli raket tenis dan mau berolahraga tenis gitu. Itulah sebabnya juga kenapa di gambar ini saya gambarkan sosok wanita ya. Pada saat itu pasangan saya membeli outfit yang lengkap gitu dari atas ke bawah, dan pada saat itu menjadi topik argumen kami. Pada saat saya lari pagi saya ngeliat orang bersepeda, tapi ternyata kalau saya telah lebih lanjut, ini tuh sebenarnya
Saya terinspirasi dari momen pandemi. Pandemi itu kan situasinya kacau ya. Saya nggak punya kerjaan gitu. Pada saat itu tren bersepeda tuh lagi naik-naiknya. Jadi saya yang pada saat itu lagi kesulitan mendapatkan kerjaan, akhirnya memulai hobi baru yaitu bersepeda. Sepedanya pun pada saat itu saya pakai sepeda bekas yang saya modifikasi sendiri. Karena kalau beli lagi kan cukup mahal. Setelah saya analisa lebih dalam, nggak cuma guratan-guratannya atau bentuk-bentuk gambarnya saja, tapi karya saya juga syarat akan kisah-kisah pribadi yang secara tidak sadar saya tuangkan ke dalam karya gitu ya. Saya juga sadari ketika saya menggambar, perasaan saya tuh jadi jauh lebih tenang, dan saya rasa dengan menggambar itu saya dapat menyalurkan emosi-emosi negatif saya menjadi sebuah karya seni yang bagus dan bermanfaat gitu. Karena proses penelitian ini masih berlanjut, saya akan terus membuat karya, mendokumentasikan karya-karya tersebut, lalu juga membuat catatan atas apa yang saya dapatkan dan rasakan ketika membuat karya tersebut. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan dan kita diskusikan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Andre. Untuk makalah kedua, kita akan melihat presentasi dari Ki Agus Auliansa yang berjudul Respon terhadap Fenomena Krisis Eksistensi Pekerja Media Digital Melalui Karya Performance Arts. Ya, silakan Adel. Lagu yang barusan kita dengarkan menceritakan tentang pergulatan batin seorang pekerja di kota besar yang mencoba untuk mencari makna dalam kerutinan yang mereka jalani sehari-hari. Cerita yang diangkat di lagu tersebut berhubungan dengan presentasi yang akan saya angkat hari ini, yang memiliki tema tentang fenomena krisis eksistensi dari pekerja media digital, yang nanti akan saya tuangkan melalui sebuah karya seni performance art. Ada dua pangkal masalah yang ingin saya sorot dalam presentasi ini. Yang pertama adalah disrupsi digital itu sendiri dan pengaruhnya pada perubahan pola kerja para pekerja media digital. Lalu apa efek yang terjadi akibat dari perubahan budaya digital atau disrupsi digital itu terhadap pola kerja dari pekerja media digital? Yang pertama, waktu kerja yang begitu fleksibel. Jeda antara waktu kerja dan waktu beristirahat menjadi kabur. Mereka tidak lagi bisa membedakan kapan mereka bisa beristirahat dan kapan mereka harus bekerja. Karena pola kerja digital yang memang real time, yaitu harus memenuhi tenggat waktu yang secara real time ya, karena 1 kali 24 jam kita bisa memposting sesuatu di dunia maya. Maka itu pada akhirnya berpengaruh pada pola kerja para pekerja tersebut. Mereka harus standby, ya mungkin dalam waktu 1 kali 24 jam. Bergesernya value dari sebuah produk kultural yang dihasilkan, yang semula bersifat kualitatif, sekarang berorientasi pada kuantitas atau kuantitatif. Semakin banyak sebuah konten dihasilkan, akan semakin besar impact yang dihasilkan oleh konten tersebut yang dirasakan oleh netizen. Jadi kualitas sebuah produk pada akhirnya tidak begitu menentukan impresi produk tersebut pada halayak netizen. Penerapan sistem SEO atau Search Engine Optimization. Tentunya ini memberikan impact buruk pada kurasi atau pemilihan berita, karena berita yang diangkat itu di-drive oleh market. Berita-berita yang patut diangkat adalah berita yang paling disukai oleh para netizen, dan pada akhirnya media lebih banyak memberikan asupan berita apa yang diinginkan oleh netizen, bukan lagi apa yang penting untuk netizen. Lalu yang kedua, gejala psikologis yang pada akhirnya dihasilkan atau ditimbulkan oleh perubahan budaya digital itu atau disrupsi digital itu. Berdasarkan beberapa wawancara, gejala psikologis yang mereka alami biasanya berkaitan dengan rasa keterasingan diri mereka, karena mereka tidak lagi memiliki koneksi yang baik dengan karya mereka.
Lalu yang kedua adalah disorientasi tujuan hidup. Jadi mereka seakan-akan lupa dengan tujuan hidup mereka di awal gitu ya. Dan hidup terasa menjadi terombang-ambing. Lalu yang ketiga, mereka pada akhirnya kehilangan keunikan atau eksistensi diri. Sebelum mulai proyek kreatif, terlebih dahulu saya membuat sebuah mind mapping yang pada akhirnya mind mapping tersebut bermanfaat bagi saya menyatakan masalah. Muncul 3 kunci dari masalah yang telah saya paparkan sebelumnya. Yang pertama adalah alienasi atau keterasingan, yang kedua disrupsi digital, yang ketiga pekerja media. Lalu masalah berikutnya adalah sebenarnya latar belakang saya seorang graphic designer atau ilustrator. Tapi dalam proyek ini saya akan mengangkat karya performance art. Mencari pekerjaan ini merupakan tantangan tersendiri bagi saya karena ini merupakan hal baru bagi saya. Mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah, dan hal itu ada keunikan tersendiri dari kombinasi kedua unsur tersebut. Di tahun 60-70-an, performance art menurut sejarahnya banyak dipakai sebagai bentuk protes sosial maupun protes atas isu-isu politik tertentu. Jadi atas 2 faktor itu saya menilai tepat bagi saya dalam mengangkat performance art sebagai hasil karya seni yang akan saya hasilkan. Berdasarkan topik yang sebelumnya yang sudah saya paparkan, pada akhirnya saya berpikir untuk mengungkap sebuah gagasan dalam berkarya yang mana pada karya tersebut saya memilih tema reconnection ya, atau terhubung kembali gitu manusia dengan dirinya, sehingga pada akhirnya memunculkan uniqueness dari manusia-manusia itu. Tahap pertama tentu saya akan membangun experience yang lahir dari terjun langsung ya dalam proses produksi sebuah seni pertunjukan gitu. Tetap saya mengurusi urusan visual dalam pertunjukan itu, namun saya memanfaatkan waktu tersebut untuk observasi dan terlibat secara langsung dalam mendalami relasi antara visual dan seni pertunjukan. Di sini saya mencoba untuk memperluas pandangan saya tentang definisi panggung. Saya menganggap semua ruang yang ada itu adalah panggung pertunjukan. Begitupun dengan ruang korporasi. Lalu karya yang kedua yang ingin saya coba perlihatkan adalah beberapa karyawan melakukan eksibisi seni. Jadi mereka melempar-lempar cat begitu yang warnanya disesuaikan dengan emosi mereka. Pada akhirnya akan terlihat bahwa mood yang terjadi di hari itu diwakili oleh warna yang dominan, yaitu penerapan gaya semiotika seni rupa atau dalam hal ini ilustrasi pada performance art. Jadi pada eksperimen ini saya ingin memakai sudut pandang saya sebagai seorang ilustrator, dan saya akan menerapkan semiotika yang biasa dipakai dalam sebuah ilustrasi ke dalam bentuk performance art. Pada karya berikut akan saya tampilkan pose seorang pekerja yang duduk begitu lama di sebuah laptop, lalu di belakang ada bayangan yang tidak selaras dengan pose tersebut. Saya akan mencoba untuk menampilkan ketidaksinkronan di sini. Ketidaksinkronan antara kata hati, kata jiwa, dan ketidaksinkronan dengan gerak tubuh. Nah, ini adalah salah satu cara saya untuk menggambarkan kondisi keterasingan. Mungkin untuk paparan kali ini cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ki Agus. Berikutnya kita yang akan menuju ke makalah ketiga yang akan disajikan oleh Vega Arifianto dengan judul Membaca Quarter Life Crisis pada Kelas Prekariat dengan Media Seni Lukis. Ya, silakan Adel. Nama saya Vega Arifianto. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Membaca Quarter Life Crisis pada Kelas Prekariat dengan Media Seni Lukis. Pertama-tama kita harus tahu apa itu Quarter Life Crisis. Dalam jurnalnya, Atwood dan Schultz pada tahun 2008 mendefinisikan Quarter Life Crisis sebagai suatu krisis emosional di mana hadirnya berbagai perasaan negatif seperti kebingungan, kecemasan, ketidakberdayaan, dan ketakutan akan kegagalan.
Sedangkan Robbins and Wheeler pada tahun 2001 menambahkan bahwa quarter life crisis terjadi pada individu di rentan usia 18 hingga 29 tahun sebagai proses transisi dari fase remaja menuju fase dewasa yang berakibat banyaknya pilihan dalam hidup dan menjadikan individu berada di puncak ketidakstabilan. Selanjutnya, pada tahun 2018, Robinson mendefinisikan quarter life crisis sebagai situasi yang cenderung terjadi pada individu dengan tujuan untuk keluar dari tahap emerging adulthood, yaitu ketika individu meninggalkan masa remajanya menuju masa selanjutnya, yaitu dewasa, atau biasa kita sebut sebagai beranjak dewasa, yang ditandai dengan adanya sebuah eksplorasi dan eksperimen terhadap hal-hal baru. Individu akan dihadapkan pada tanggung jawab dalam mencari, merencanakan, dan memberikan keputusan di setiap hal untuk masa depan. Dalam kehidupan usia dewasa awal, setiap individu memiliki tugas perkembangan yang perlu dilalui untuk mencapai sebuah kebahagiaan, yaitu meliputi karir, kesehatan, keluarga, hubungan, seksualitas, pandangan dunia, dan identitas. Fase ini memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap sebuah krisis, terutama pada individu yang kurang mempersiapkan dirinya untuk kemudian hari atau pada masa ketika ia dewasa. Individu yang sedang dalam tahap perkembangannya tidak dapat memberikan respon yang tepat terhadap berbagai masalah yang mereka hadapi. Mereka diproyeksikan mengalami masalah psikologis, ketidakpastian, dan krisis emosional. Perasaan tertekan karena terlalu banyak perubahan di dalam hidupnya yang terjadi dan hal-hal yang harus diprioritaskan selama peralihan umurnya menyebabkan krisis emosi ini. Krisis emosional negatif yang dirasakan oleh orang-orang yang berusia 20 hingga 29 tahun juga termasuk perasaan gundah dan kepercayaan diri yang kurang dalam mengambil keputusan. Krisis emosional ini dapat menyebabkan stres, depresi, dan gangguan psikologis lainnya. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya saya akan menjelaskan tentang apa itu kelas prekariat. Kelas prekariat merupakan sebuah kelas sosial yang muncul dari neoliberalisme dan perubahan global dalam hubungan kerja. Teori yang paling dikenal dari Guy Standing adalah teori tentang prekariat sebagai kelas baru dalam struktur kelas sosial yang dikembangkan dalam era kapitalisme global yang ditandai oleh ketidakpastian pekerjaan dan kehilangan hak-hak sosialnya. Menurut Standing, pada tahun 2011, prekariat terdiri dari individu-individu dengan kehidupan kerja yang tidak stabil, seringkali hidup tanpa jaringan pengaman sosial yang cukup dan mengalami berbagai bentuk ketidakamanan, termasuk ketidakamanan pekerjaan, pendapatan, dan identitas. Standing menggambarkan prekariat sebagai sebuah kelas yang berbeda dari proletariat, kelas yang didefinisikan oleh Karl Marx, karena proletariat tradisional memiliki pekerjaan dan penghasilan yang stabil walaupun dalam kondisi eksploitasi. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari prekariat menurut Standing. Yang pertama adalah ketidakstabilan pekerjaan. Yang kedua, identitas dan status yang berkurang. Yang ketiga, ketidakamanan material. Selanjutnya ada ketidakamanan sosial dan psikologis. Yang terakhir adalah lack of agency. Ketidakpastian dalam hal pekerjaan, ekonomi, hingga status membuat kelas prekariat lebih rentan dalam menjalani fase quarter life crisis. Karena penuh dengan ketidakpastian, oleh karena itu, saya ingin meneliti lebih dalam hubungan kelas prekariat dan quarter life crisis, karena akan sangat menarik jika dihadirkan ke dalam sebuah karya seni, yaitu seni lukis. Berikut akan saya tampilkan video hasil eksperimen saya yang bersumber dari beberapa hasil wawancara dengan 5 narasumber dan berdasarkan pengalaman pribadi saya yang sedang mengalami fase quarter life crisis. Sketsa ini akan saya jadikan acuan dalam pembuatan karya seni lukis nanti. Selamat menyaksikan. Selanjutnya bagaimana? Banyak mimpi yang terkubur, mengorbankan waktu tidur. Ku tak tahu apa lagi yang kan ku kejar. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang ku kira.
Halo, ya terima kasih Vega. Berikutnya yang keempat, kita akan mendengarkan paparan video dari Adelia Revarsari yang berjudul Dampak Pergeseran Kebudayaan Eksploitasi Anak Dado. Ya, silakan Adel. Oh, that's hot. Halo semuanya, salam hormat bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang telah hadir dalam acara seminar publik ini. Perkenalkan, nama saya Adelia Revarsari, saya pemakalah dari penciptaan karya seni. Kali ini, sebagai pemakalah, saya akan membahas tentang adanya pergeseran kebudayaan yang berdampak eksploitasi pada anak-anak yang bekerja sebagai penjajah dangdut. Permasalahan urban ini, saya akan rangkum dalam film dokumenter. Pertama, yaitu tentang pergeseran kebudayaan. Terlihat bahwasanya orkes dangdut dorong keliling awalnya dimainkan oleh 5-7 orang yang membawakan lagu secara langsung menggunakan alat musik. Ada juga orkes dangdut yang hanya mengandalkan alat musik organ untuk menggantikan alat musik lainnya. Orkes ini dinamakan orkes organ tunggal yang dijajakan oleh 3-6 orang. Namun saat ini, khususnya di daerah sekitar Pasar Minggu, namanya telah berubah menjadi gerobak dangdut dorong atau disingkat dado. Mereka tidak membawakan lagu secara langsung, hanya saja mengandalkan memory card untuk menyetel lagu-lagu tersebut. Maka dari itu, hanya membutuhkan 1-2 orang sebagai penarik uang dan pendorong gerobak. Lalu sekarang akan membahas tentang eksploitasi anak. Karena dado mudah untuk dilakukan, ini menjadi salah satu faktor anak-anak dapat dipekerjakan. Diawali dengan rasa iba dan keresahan pemakalah, maka dari itu pemakalah ingin mengangkat permasalahan urban ini karena publik yang lebih luas. Permasalahan ini dialami oleh anak-anak 4-17 tahun di daerah Pasar Minggu yang bekerja mulai dari siang hingga pagi dini hari dengan rute perjalanan yang cukup jauh. Eksploitasi anak itu sendiri adalah tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, ataupun suatu golongan. Dampak dari pergeseran kebudayaan atau eksploitasi ini yaitu anak-anak kehilangan haknya, seperti mendapatkan kasih sayang, perlindungan, keadilan, bermain dan rekreasi, serta kebutuhan sandang, pangan, papan yang tercukupi. Bahkan kewajiban pendidikan yang harusnya wajib bersekolah 12 tahun juga tidak dapat dilakukan karena faktor dari ekonomi keluarga mereka. Karena untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari saja, mereka hanya mengandalkan hasil jeripayah mereka bekerja sebagai penjajah dangdut dorong tersebut. Faktor utama memang dari keluarga mereka sendiri. Keluarga mereka menurunkan kebudayaan kemiskinan kepada anak-anak tersebut. Kebudayaan kemiskinan itu sendiri adalah cara hidup yang tidak berkembang dan membiasakan diri menerima kemiskinan tersebut dan menurunkan kebudayaan kemiskinan tersebut kepada anak cucunya. Permasalahan urban ini nantinya akan dijadikan karya seni film dokumenter bergenre investigasi dengan tipe expository. Pendekatan yang tercantum tersebut selaras dengan konsep dokumenter yang pemakalah inginkan. Tipe dokumenter expository ini menawarkan paparan suatu penjelasan yang didukung oleh gambar-gambar untuk mengungkapkan suatu argumen yang membahas tentang tema-tema masalah sosial di dunia. Nantinya dokumenter ini akan memaparkan tentang pergeseran kebudayaan orkes dangdut, lalu persiapan mereka bekerja, kondisi tempat tinggal mereka, serta medan perjalanan. Juga terdapat hasil wawancara dari anak gerobak, orang tua mereka, pihak yang berwenang, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan bagaimana kondisi mereka atas kehilangan haknya, serta bagaimana cara-cara mereka dalam meminta uang dan juga penghasilan mereka dalam sehari. Serta saya ingin menampilkan apa yang menjadi harapan atau mimpi mereka, dan terakhir, ditutup dengan hasil wawancara yang dapat memberikan kesimpulan namun tidak secara langsung. Sebagai penutup materi, mari kita lihat video berikut. Ya katanya kalau pilih dangdut mah hasilnya mauan gitu ya kan, gampangan. Kalau resikonya jadi penyanyi tengah malam sih emang udah tahu ya. Ya dipegang gitu. Hati-hati di jalan. Rembulan malam. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak
sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Barusan adalah gambaran riset saya sekarang, yang nantinya akan saya kembangkan menjadi film dokumenter sesungguhnya. Untuk mengakhiri, saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Adel. Untuk yang berikutnya, makalah kelima, videonya adalah dari Aulia Deta Amalia. Judulnya Eksperimen Teater Instalasi Harfiah Suara Perempuan Kota, Keberadaan dan Keberdayaannya. What's up, yo? Ya, Kembali silakan lagi Adel. bersama the one and only Bimo di channel Piki Pixie Country. So good to be back. Astagfirullahaladzim. Right, man. Kayaknya gue 2024 gak usah pening. Cuy, apa kabar? Hai semuanya, selamat siang dan saya ucapkan terima kasih yang besar kepada ibu, bapak, serta teman-teman yang sudah ikut dalam kegiatan seminar publik kali ini. Perkenalkan, nama saya Aulia Deta Amalia. Saya adalah pemakalah kelima dari penciptaan karya seni dengan judul karya Eksperimen Teater Instalasi Harfiah Suara Perempuan Kota, Keberadaan dan Keberdayaannya. Perempuan-perempuan yang ada di kota besar, yaitu ibu rumah tangga dan ibu karir. Saya memang selalu tertarik untuk membuat sebuah pertunjukan dengan isu perempuan. Bagi saya, banyak sekali masalah perempuan hari ini. Bagaimana mereka merekonstruksikan dirinya sebagai perempuan dalam ruang-ruang tertentu, lalu dihadapkan pada dua pilihan, menjadi ibu rumah tangga atau menjadi ibu karir. Eksperimen teater instalasi ini merupakan pembaruan karya bagi saya. Ya, saya adalah seorang aktor teater yang biasa bermain di atas panggung. Lalu bagaimana nantinya suara perempuan-perempuan ini bisa hadir dalam teater instalasi? Eksperimen yang sudah saya lakukan sampai saat ini adalah datang ke kota-kota besar di Indonesia untuk merekam cerita-cerita menarik dari ibu rumah tangga dan ibu karir. Ada dua kota besar yang sudah saya kunjungi, yaitu kota Cilegon dan kota Bandung. Kota itu ialah kota Yogyakarta, Solo, Bali, dan juga Cirebon. Dan ini adalah sebuah perjalanan hidup dari ibu rumah tangga yang memutuskan untuk pergi ke luar negeri menghidupi anaknya di Indonesia. Sebelumnya saya sudah meminta izin kepada beliau untuk memutar audio dan bisa didengar oleh teman-teman semuanya. Selamat mendengarkan. Suami ibu meninggal waktu itu tahun 2010, Neng. Berat banget. Dia itu punya penyakit diabetes, meninggalkan anak satu-satunya, Neng. Berat sekali ditinggalin suami. Kalau diibaratkan kata mah lebih baik cerai, bisa ketemu lagi. Ini makan seumur hidup ditinggalin. Setelah suami ibu meninggal dunia, Neng, akhirnya ibu memutuskan untuk
bekerja ke luar negeri. Kalau ibu tidak bekerja, tidak ada yang ngebiayain anak untuk sekolah. Emang berat meninggalkan anak satu-satunya, tapi kan kalau tidak bekerja bagaimana nanti nasibnya, masa depannya. Kadang kalau setiap nelpon malam itu, ibu ingat kasihan ke anak. Ibu ini bukan seorang ibu yang baik. Masih kecil anak sudah ditinggal. Tapi gimana kalau ibu tidak bekerja? Nanti masa depannya. Recording stopped. Akhirnya Neng Aul, ibu pulang ke Indonesia, Neng. Karena ibu kangen sama anak. Pengen ngurus, apalagi masih kecil. Pas ibu pulang, Neng, anak berubah sekali. Kayak gak kenal ibu. Gak kayak yang dulu. Padahal ibu kan kepengen kerja juga kan buat pendidikannya. Berat rasanya Neng Aul lihat anak ibu berubah, kayak udah nggak sayang, udah nggak cinta anak ibu tuh ke ibu. Anak ibu mikirnya kalau ibu tuh nggak sayang sama dia, padahal ibu kerja jauh untuk anak ibu satu-satunya, Neng Aul. Ibu nggak tahu, Neng, kenapa nasib ibu ini sebagai perempuan begini ya, Neng. Ya, terima kasih Aul. Untuk berikutnya, kita akan mendengarkan paparan makalah video yang terakhir dari Mas Davi Abdullah dengan judul Eksploitasi Joki Cilik dalam Ranah Budaya di Dataran Tinggi Gayo. Silakan Aul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davi Abdullah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan buat saya. Semoga semuanya diberikan kesehatan serta kemudahan dalam beraktivitas. Pada seminar publik kali ini, saya akan mempresentasikan tentang eksploitasi joki cilik dalam ranah budaya di Dataran Tinggi Gayo. Di atas tahun belang amaina singa mulaka ariaroluku pemain. Ini salah satu bukti joki anak tanpa pengaman di Dataran Tinggi Gayo jatuh dari kuda, tulang belakangnya patah. Ada seribuan joki anak yang berada di tempat berbahaya seperti ini, ekstrim dan mengancam hidup mereka, mengalami eksploitasi oleh kebudayaan tradisi tanpa disadari. Apa yang melatar belakangi penelitian ini penting? Eksploitasi anak di ranah budaya terjadi tanpa disadari. Salah satunya pada tradisi pacuan kuda di Dataran Tinggi Gayo. Anak-anak menjadi joki dalam aktivitas pacuan kuda ini. Tradisi pacuan kuda merupakan peninggalan kolonialisme Belanda yang dianggap sebagai budaya yang harus dilestarikan. Atas nama budaya dan tradisi, kegiatan pacuan kuda ini terus berlangsung hingga kini. Di sisi lain, menjadi joki cilik adalah sebuah kebanggaan serta dianggap permainan bagi anak laki-laki di Dataran Tinggi Gayo ini. Padahal anak belum memahami tentang risiko bahaya serta keamanan dan keselamatan di saat pacuan kuda berlangsung. Sementara itu, tradisi pacuan kuda ini sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai objek pemajuan kebudayaan karena dianggap memuat unsur permainan rakyat dan olahraga tradisional. Tetapi pemerintah luput untuk menjaga keamanan dan keselamatan para joki anak ini. Ya, waktu belajar saya naik di lapangan, jatuh 2 kali, kena marah sampai ke rumah. Di rumah sekolah nggak datang, bolos, disetrap, hormat bendera. Banyak lah ceritanya, Bang. Nah,
Untuk menjawab kegelisahan dari persoalan ini, maka saya akan membuat karya penciptaan film dokumenter. Tujuan film dokumenter ini mampu memberikan dampak terhadap rasa aman bagi para joki, dan tradisi ini tetap menjadi bagian dalam pelestarian dan kemajuan kebudayaan, seni, dan permainan rakyat. Membutuhkan riset yang menjadi kunci dari proses penciptaan film dokumenter ini, dan penciptaan film juga menjadi salah satu metode riset. Pembuatan film ini untuk merespon kondisi realita yang sudah terjadi lama dan terlihat biasa karena sudah menjadi sebuah kebudayaan. Apa yang diriset? Saya akan melakukan riset tentang budaya pacu kuda tradisional yang melibatkan anak-anak menjadi joki di dataran tinggi Gayo. Kenapa penelitian ini penting? Agar bisa memberikan pengaruh terhadap kebijakan pacuan kuda tradisional peninggalan kolonialisme Belanda menjadi pacuan kuda yang ramah dengan anak. Tujuan utama dari riset, harapannya dari hasil penelitian ini mampu menggugah serta mendapatkan perhatian terhadap joki cilik, mampu memberikan dampak terhadap rasa aman bagi anak, terhindar dari eksploitasi serta tetap menjadi bagian dalam pelestarian dan kemajuan kebudayaan tradisi, seni, dan permainan rakyat. Metode yang saya gunakan, metode penelitian etnografi untuk mempelajari, memahami, dan mendeskripsikan kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat dataran tinggi Gayo. Metodologinya ikut terlibat langsung di tengah-tengah penelitian dengan cara memvisualisasikan peristiwa yang terjadi serta melakukan penelusuran langsung untuk mendapatkan sumber-sumber primer di lapangan. Campbell 1981. Tindakan tradisional, tindakan karena kebiasaan, yaitu tindakan yang merupakan tindakan seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari turun-temurun tanpa refleksi yang sadar, atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang digunakan. Proses pengambilan data untuk mengumpulkan data tentang adanya eksploitasi anak di ranah budaya tradisi pacuan kuda di dataran tinggi Gayo, penulis mencoba memvisualisasikan dua subjek utama dalam film. Selain itu juga sejumlah objek lainnya, baik kontra maupun pro terhadap adanya permasalahan budaya dan eksploitasi anak. Audiovisual yang direkam merupakan fakta atau realita yang terjadi dan juga menjadi metode dari pendeskripsian kejadian di lapangan. Kesimpulan sementara, keberadaan tradisi pacuan kuda dataran tinggi Gayo yang meliputi Aceh Tengah, Banda Meriah, serta Gayo Luwes telah menciptakan kondisi di mana joki anak mengalami eksploitasi. Oke, cukup sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Davi, dan terima kasih juga kawan-kawan yang telah telah hadir dan tetap di sini dalam presentasi seminar publik kita kali ini. Berikutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata tentang apa sih atau dari mana ya gagasan masing-masing di belakang video makalah yang tadi telah dipresentasikan oleh kawan-kawan. Mungkin setelah itu kita akan membuka ruang diskusi setelah masing-masing dari 6 kawan-kawan ini memberikan sepatah dua patah kata tentang gagasan di belakang video makalah tadi. Ya, silakan mungkin dari Andre. Iya, terima kasih Mas Yuki untuk bantu biar acaranya jalan dengan lancar. Ya, kalau saya sendiri tuh saya ambil S2, saya pikir saya ingin mencari manfaat lebih bagi kehidupan. Pertama saya mikir nyari dampak yang besar gitu bagi masyarakat. Tapi saya pikir-pikir lagi akan baik kalau saya bisa mulai dari diri saya sendiri. Manfaat yang saya dapatkan dari belajar lebih jauh ini gitu. Lalu saya sadar saya punya permasalahan yang perlu dituntaskan. Maka dari itu saya pikir kenapa enggak saya gabungin kecintaan saya dalam berkarya atau membuat karya seni, dan di saat yang bersamaan saya mencoba mencari lebih dalam tentang diri saya sendiri gitu. Maka hadirlah konsep membuat karya di ruang publik, di mana saya menempelkan karya-karya di banyak tempat di sekitar saya, di lingkungan saya. Di saat yang bersamaan saya mencoba menelaah permasalahan kesehatan mental yang saya miliki. Maka dari itu
presentasi tadi yang kita udah saksikan bersama-sama bisa kita lihat kurang lebih sih seperti itu kalau dari saya. Oke, terima kasih. Untuk yang kedua dari Ki Agus Auliansyah yang tadi video makalahnya berjudul Respon Terhadap Fenomena Krisis Eksistensi Pekerja Media Digital Melalui Karya Performance Art. Ya, silakan Mas Ki Agus. Makasih Yuki. Pada awalnya saya mengangkat tema ini karena memang saya mengamati berbagai macam fenomena yang ada sekarang ya. Terus juga akhir-akhir ini kan banyak lagu-lagu yang mengangkat soal kehidupan buruh ya, kehidupan tenaga kerja di tengah perkotaan gitu, dan pada akhirnya terjadi semacam gesekan antara tuntutan hidup di kota besar dengan aktualisasi diri mereka gitu. Jadi di situ gesekan-gesekan seperti itulah yang ingin saya tampilkan di penelitian ini gitu. Apakah mereka bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia lagi dan lain sebagainya. Menurut saya itu menarik untuk saya angkat sih, untuk memotret salah satu sisi kehidupan kota sekarang. Mungkin itu aja yuk. Oke, terima kasih Ki Agus. Untuk yang ketiga tadi video dari Vega Arifianto, judulnya Membaca Quarter Life Crisis pada Kelas Prekariat dengan Media Seni Lukis. Ya, silakan Vega. Iya, sebenarnya alasan saya membuat atau meneliti tentang hal ini karena pengalaman pribadi saya yang pada saat ini sedang berumur 27 tahun dan dalam keadaan yang sangat tidak enak gitu, apa-apa mikir, tapi mikir hal-hal yang jelas dan belum tentu terjadi juga. Lebih tepatnya takut akan masa depan. Dan berlatar belakang dari sekitar saya, yaitu banyak orang-orang yang di atas umur 30 tahun, punya teman, punya karyawan bilang kalau Gen Z itu apa-apa healing, apa-apa mental health. Terus saya kepikiran kayak, itu kenapa gitu. Ternyata Gen Z ini tuh sedang mengalami quarter life crisis. Nah, diharapkan dengan video tadi yang saya putar, orang-orang yang sedang dalam umur 20 tahunan dapat lebih aware akan apa yang mereka hadapi sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih Vega. Berikutnya kita akan dengarkan dari Adelia Revarsari yang tadi video makalahnya berjudul Dampak Pergeseran Kebudayaan Eksploitasi Anak Dado. Ya, silakan Adel. Iya, selamat pagi semuanya. Jadi kenapa saya mengambil topik ini? Awalnya emang karena rasa iba, terus adanya keresahan yang melihat anak-anak tereksploitasi di jalanan. Yang tadinya saya pikir apa mungkin bisa jadi karena mereka senang sendiri, mereka ingin bekerja sendiri, tapi nyatanya benar saat riset ternyata mereka benar-benar tereksploitasi oleh orang tuanya, lalu mereka juga tereksploitasi oleh agensi dangdut dorong tersebut. Mereka dipaksa untuk melakukan ini semua sampai-sampai mereka harus kehilangan hak dan kewajibannya. Paling itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Adel. Untuk berikutnya kita akan dengarkan dari Aulia Deta Amalia yang tadi video makalahnya berjudul Eksperimen Teater Instalasi Harfiah Suara Perempuan Kota, Keberadaan dan Keberdayaannya. Silakan Aul. Baik, terima kasih Mas Yuki. Selamat siang untuk Bapak Ibu dosen. Selamat siang juga untuk Ibu Suma dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia. Saya sendiri memang selalu mengangkat isu perempuan di pengkaryaan saya, yaitu teater, dan saya sebagai aktor. Lalu mengapa membuat sebuah karya eksperimen teater instalasi? Nah, biasanya saya selalu bermain di atas panggung, lalu akhirnya bagaimana nantinya saya sebagai aktor bisa bermain di luar dari zona nyaman saya, tapi tetap membawakan isu perempuan. Isu perempuan ini menurut saya sendiri penting, masalah-masalah perempuan tidak selesai pada hari ini, lalu perempuan memang selalu ditentukan untuk memilih capaian-capaian, pada akhirnya dihadapkan pada persimpangan yang terkait perempuan tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Nah, saya sebagai aktor merasa punya tanggung jawab untuk bisa menyampaikan keresahan-keresahan itu di atas panggung, tapi ini akan berubah menjadi eksperimen baru yang akan saya hadirkan di teater instalasi. Seperti itu. Terima kasih Mas Yuki. Ya, terima kasih Aul.
Untuk yang terakhir, tadi yang keenam, kita akan dengarkan sedikit dari Mas Davi Abdullah, yang tadi video makalahnya berjudul Eksploitasi Joki Cilik dalam Ranah Budaya di Dataran Tinggi Gayo. Silakan Mas Davi. Oke, terima kasih Mas Yuki dan para penanggap, khususnya Ibu Suma dan dosen yang hadir di pada hari ini. Ya, sebenarnya saya melihat proses Videonya berhenti. Mic-nya Bang. Mic Bang Davi. Halo. Iya. Ya. Oke ya. Oke, pada awalnya saya melihat sebuah kondisi yang biasa ya yang terjadi di dataran tinggi Gayo, dan ada dua hal di sini antara budaya dan anak, dan kemudian saya mendapatkan banyak informasi tentang adanya eksploitasi dan juga tekanan psikologi para joki, dan ini menjadi sebuah medium ya, film ini untuk memberikan tempat bagi mereka, di mana mungkin nantinya saya harapkan film ini menjadi sebuah formulasi suara lah dari anak-anak yang mendapatkan eksploitasi dan juga tekanan psikologi yang berada di ranah kebudayaan. Dan kemungkinan juga ini terjadi di ranah budaya kesenian lainnya mungkin ya, dan ini terus saya akan lakukan riset di budaya dan anak. Mungkin itu. Terima kasih Mas Yuki. Ya, terima kasih Mas Davi. Ya, kita sekarang akan membuka ruang diskusinya ya. Kita akan mulai mungkin dari Dr. Suma Riela Rustiarti tentang apakah ada masukan, saran atau kritik gitu terhadap 6 video makalah yang tadi sudah diputar ya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan pada Bu Sumariela. Ya. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Terima kasih Mas Yuki. Saya punya waktu berapa menit ya? Total sih sebenarnya untuk 6 itu kita masih ada waktu 1 jam ke depan, Bu. Oke, baik. Tapi tidak boleh saya habiskan sendiri pastinya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Sekolah Pasca Sarjana IKJ. Sebuah kehormatan saya diundang sebagai penanggap di seminar publik proposal tugas akhir di bidang peminatan, penciptaan, dan pengkajian seni ya, dengan seminar publik bertema Urban Fest, Manusia, Kota, dan Ruang ya. Ya, ini sesuatu yang berbeda dengan yang biasa saya hadapi di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Kalau biasanya kami mengkaji satu karya yang sudah jadi ya, satu karya yang sudah jadi lalu kita kaji dengan berbagai aspek dan pendekatannya. Sedangkan di sini kita melihat bagaimana sebuah riset dibuat untuk kemudian menghasilkan sebuah karya. Ya, jadi sesuatu yang menyegarkan, dan ini untuk memperlihatkan bahwa stigma tentang seniman itu seperti menara gading yang asik di dunianya sendiri, ini sepertinya terhapus ya, karena di sini terlihat sekali bagaimana seniman itu tidak steril ya. Seorang artis atau pekerja seni atau seniman itu ternyata bisa berangkat dari dirinya atau dari orang lain, tetapi ada sebagai sebuah percakapan atau dialog dengan masalah-masalah yang ada di lingkungannya. Ya, tema manusia ini menarik karena apalah arti sebuah kota tanpa manusia ya. Nah, saya akan langsung saja ya satu persatu, tetapi secara keseluruhan menarik karena ke-6 pemakalah ini membahas manusia dalam rentang ruang waktu dan yang berbeda-beda ya, dari tradisi sampai ke masalah digital ya, masyarakat digital, kemudian dari anak-anak perempuan ya, dua makhluk yang di era apapun ya, di zaman apapun selalu berada dalam posisi yang rentan dan marginal.
kemudian juga masalah kesehatan mental, kemudian juga topik-topik berkaitan eksploitasi, polarisasi antara ibu rumah tangga dan ibu karir dan lain sebagainya. Jadi sangat menarik. Saya akan mulai dari pemakalah pertama, Andre Aditya Manggala, ya. Seni sebagai metode penyaluran emosi inner child, sebuah penelitian autoetnografi. Sebelumnya saya minta maaf, sebetulnya saya mempersiapkan PPT yang lebih terstruktur ya, tetapi belum selesai. Jadi nanti akan saya rapikan dan akan saya kirim ke panitia ya, agar teman-teman nanti bisa melihat kembali masukan-masukan saya. Baik, di Mas Alde ini latar belakangnya sangat menarik karena seni tidak harus berbicara tentang grand naratif tentang sesuatu yang bombastis, tapi bisa berangkat dari dunia dalam ya. Dan di sini autoetnografi menjadi sebuah metode yang menarik karena sebenarnya autoetnografi ini gampang-gampang susah ya, karena di satu sisi seorang peneliti dan pencipta seringkali yang sulit adalah bagaimana berjarak dengan dirinya ya, bagaimana menempatkan diri sebagai subjek penelitian ya, subjek sekaligus objek penelitian. Nah ini yang kadang-kadang sulit karena dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan keterbukaan dan juga kejujuran ya, untuk melihat refleksi dari karya-karya sendiri. Kemudian masalah kesehatan mental itu juga menarik karena contoh-contoh karyanya ya hanya memang, oh ya satu hal yang saya lihat dari ke-6 proposal ini mungkin sangat ada yang 37 halaman tapi ada juga yang 6 halaman gitu ya. Jadi cukup beragam gitu. Jadi saya kadang-kadang loh ini sudah selesai, oh yang ini belum selesai. Jadi mungkin usul saja nanti ada format yang lebih lebih sebagai sebuah proposal, mungkin ya ada format yang lebih, saya nggak ingin bilang standar ya, tapi mungkin yang lebih sama gitu ya, sehingga apa yang diinginkan dari sebuah proposal itu semua terpenuhi. Mungkin pertanyaan saya adalah Andre menyasar 3 subjek, yaitu diri sendiri, kemudian sebagai subjek primer, kemudian subjek sekundernya adalah sejawat ya, sejawat, dan subjek ketiganya adalah publik dalam arti global. Nah, dalam proposal itu masih belum terjelaskan nantinya bagaimana ketiganya itu, apakah karya-karya yang nanti akan dipamerkan itu merupakan dialog ya dari personal ya, kemudian sejawat dan global, atau karya-karya individu tetapi berusaha menyerap ide-ide atau fenomena-fenomena sosial dan global gitu. Ya, itu yang masih belum terjelaskan. Lalu juga wawancara ya, autoetnografi itu kan juga wawancara dengan diri sendiri juga ya, dalam arti begini, ini untuk semua yang menggunakan metode etnografi dan wawancara, pertanyaan ya yang kita buat itu sebetulnya adalah sudah lebih dari 50% dari sebetulnya apa yang akan kita capai gitu ya. Jadi bagaimana menyusun pertanyaan-pertanyaan itu agar tidak bias, misalnya agar objektif, meskipun saya termasuk orang yang tidak percaya objektivitas juga ya, karena segala sesuatu pasti ada biasnya gitu, tak terhindarkan. Tetapi bagaimana agar mereduksi gitu ya, meminimalisir framing subjektivitas kita yang terlalu besar. Jadi mungkin
Perlu mungkin nanti sedikit contoh-contoh pertanyaan atau apa begitu ya yang sebagai sebuah penelitian etnografi biasanya dalam proposal memang diminta untuk menyertakan kira-kira contoh-contoh pertanyaan seperti apa yang nanti dipakai untuk mengumpulkan data. Ya, itu dari Andre ya. Terima kasih dan terima kasih akan Terima kasih, Bu. ya, terima kasih akan mengisi ruang-ruang publik dengan karya seni ya, karena 2 bulan ini kan ruang-ruang publik kita dipenuhi dengan jargon-jargon dan wajah-wajah narsistik gitu ya. Jadi akan lebih menyenangkan apabila ruang-ruang publik dipenuhi oleh karya-karya seni yang menunjukkan bagaimana kita menghargai emosi-emosi. Baik, yang kedua, ini langsung ditanggapi atau saya langsung ke 6, Mas Yuki? Langsung, iya, boleh langsung satu persatu gitu, Bu. Kayaknya nanti kita akan berikan waktu untuk dari masing-masing pemakala tadi, misalnya memang ada tanggapan atau pertanyaan balik kepada Ibu. Tapi Baik, silakan Bu, simak dulu. ya, langsung saja ya. Yang kedua adalah, oh ya, satu lagi untuk Mas Andre, maaf nih. Inner Oke. child-nya itu ya, inner child-nya itu mungkin nanti akan bisa lebih spesifik ya, karena inner child itu kan kompleks juga ya. Ada curiosity, ada insecurity, ada masalah trust dan distrust, ada ketergantungan pada orang lain, masalah kekerasan dan lain sebagainya. Mungkin bisa eksplorasi juga masalah inner child-nya itu. Baik, yang kedua Ki Agus Auliansyah ya. Fenomena krisis eksistensi pada pekerja media digital kelas menengah di Jakarta. Nah, ini menarik. Memang masyarakat digital ini mengubah secara drastis gitu ya, bagaimana perilaku kita sehari-hari, sikap dan juga kebiasaan-kebiasaan kita ya. Jadi hubungan-hubungan antar manusia itu menjadi berubah ya. Apalagi pandemi selama 2 tahun memaksa kita ya betul-betul untuk bukan sepenuhnya tetapi hampir 90% hubungan-hubungan kita difasilitasi oleh teknologi. Dan digital itu memang di satu sisi ketika masa pandemi itu membantu kita ya untuk tetap terhubung dengan yang lain, tapi di sisi yang lain kemudian memang menciptakan batas-batas lain ya, keterbatasan lain yang dan problematika lain yang kedepannya nanti tidak mudah untuk dihadapi. Nah, di sini memang betul saya juga punya banyak teman jurnalis yang mereka merasa sebenarnya tidak hanya jurnalis ya, dalam konteks masyarakat digital ini, krisis eksistensi di dunia digital ini tidak hanya menimpa kaum jurnalis ya, tapi hampir di semua profesi ya, karena postingan di internet, membanjirnya informasi di internet itu berupa kutipan, potongan video, gambar, infografis dan lain-lain itu kadang-kadang secara instan membuat kita seperti bisa menguasai sesuatu. Misalnya menonton 5 menit, 10 mengidentifikasi 10 tanda-tanda depresi misalnya ya. Oh, kita baca satu persatu lalu wah ternyata saya cocok dengan 8 itu. Oh, berarti saya depresi dong. Jadi sudah merasa mampu diagnosis diri sendiri ya, atau banyak yang kemudian menjadi ahli ekonomi dadakan, psikolog, pengamat politik, bahkan juga guru dan dosen ya. Jadi bukan hanya jurnalis saja, tapi memang jurnalis ini menjadi penting karena mereka berada di depan ya dalam aktor yang sebelumnya itu menguasai informasi ya. Kalau sekarang kan informasi itu sudah tidak hanya diakses oleh satu kelompok orang, tapi dengan mudah diakses dari mana saja dan oleh siapa saja. Sehingga memang
menarik sekali diangkat, dan apalagi ada AI ya, artificial intelligence, yang ini para dokter dan profesor saja sudah kalah juga ya, bagaimana mereka mampu menjawab semua pertanyaan. Ya, pertanyaan saya atau tanggapan saya lebih pada di sini dikatakan fenomena krisis eksistensi pekerja media digital kelas menengah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah kelas menengahnya ini. Siapa itu kelas menengah di sini? Kelas menengahnya itu di jurnalisnya, para jurnalis kelas menengah, dengan asumsi bahwa ada kelas-kelas jurnalis ya, ada jurnalis kelas atas, jurnalis kelas menengah, jurnalis kelas bawah gitu ya, atau ada juga mungkin jurnalis yang nggak punya kelas gitu, ataukah medianya? Jadi jurnalis dari media besar, media menengah, atau media kecil gitu ya, atau media-media global, nasional, atau lokal gitu ya. Jadi itu yang belum jelas ya, kelas menengahnya ini siapa ini ya? Jurnalis media digital kelas menengah itu siapa? Mungkin perlu dijelaskan lagi. Lalu menggunakan teori Marx dan Habermas yang memang sangat kuat ketika kita ingin melihat bagaimana alienasi dan krisis eksistensi, bagaimana kita dan ini masih sahih ya apa yang dikatakan oleh Marx di abad 19 ketika awal masa industri, bahwa sebenarnya mungkin 4 ya keterasingan itu. Kita terasing dengan lingkungan kita yang sudah semakin penuh dengan betonisasi ya, teknologi dan lain sebagainya, lalu keterasingan kita dengan pekerjaan, keterasingan kita dengan orang lain, dan keterasingan kita dengan diri sendiri. Nah, ini menarik. Hanya saja mungkin karena di sini membahas masyarakat digital, mungkin Ki Agus, saya panggilnya siapa? Ya, Ki Agus ya. Mungkin bisa melihat turunan-turunan dari teori alienasi Marx yang sudah sudah disesuaikan dengan masyarakat digital ya. Jadi mungkin ke Baudrillard misalnya yang lebih ke masalah hiperrealitas dan media ya, bagaimana media itu menciptakan realitas-realitas yang seringkali membuat kita sulit membedakan antara mana yang real dan yang representasi ya. Jadi menarik. Tetapi ide tadi ya, performance art-nya itu ya, itu sebenarnya yang lebih penting ya. Jadi apakah nanti yang akan melakukan itu betul-betul pekerja digitalnya atau aktor atau orang gitu ya yang berperan sebagai jurnalis media digital itu ya. Jadi itu juga menarik karena kalau yang menjadi pelaku performance itu adalah mereka juga gitu ya, jurnalis itu, maka itu menjadi sebuah terapi juga ya, menjadi sesuatu yang menarik juga gitu. Atau mungkin bisa dimulai dari performer lalu kemudian mengajak ya, jadi sebuah pertunjukan yang melibatkan nonton juga. Nah, itu juga menjadi menarik. Terima kasih, dan itu akan membuat ruang publik kita menjadi semakin tertahankan gitu ya, kalau kita sekarang udah segitu stres ya dengan ruang publik yang membuat stres. Jadi dengan adanya performance seperti itu membuat ketika berada di ruang publik itu lebih mampulah ya, bearable gitu ya, kita menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ki Agus, idenya sangat menarik. Terima kasih Bu Suma. Ya, lalu Svega Arifianto ya, dengan quarter life crisis, krisis lewat lukisan ya, manusia kaum prekariat. Nah, ini manusianya adalah kaum prekariat, pekerja rentan. Nah, yang menarik adalah minggu lalu tuh kebetulan juga kita diskusi cukup banyak tentang kaum prekariat ini ya di kampus, dan
memang ini menjadi satu fenomena baru di masa kapitalisme modern ini, kapitalisme baru, kapitalisme global ini, di mana memang eh, ya di sini kesalahan Marx adalah kapitalisme ternyata tidak jatuh ya, kapitalisme tidak runtuh, tetapi justru makin berjaya dan mampu menyesuaikan diri di semua perubahan zaman ya. Bahkan kita yang mengaku menolak kapitalisme itu kadang-kadang nggak sadar bahwa akar kapitalisme itu sudah ada di bawah rumah kita gitu ya, dan sehari-hari kita menjadi bagian dari itu sekecil apapun. Tapi menarik di sini ya, kaum prekariat dan bagaimana quarter life crisis ini ya. Ini saya termasuk generasi apa ya, saya itu nggak tahu generasi apa saya. Tapi memang saya punya anak yang berumur 20-an ya, dan sedang dalam masa krisis seperti ini, sehingga ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan oleh Mas Vega tadi sangat kalau istilah anak sekarang relate gitu ya dengan saya sebagai seorang ibu melihat anak-anak sekarang. Harus kita dengar ya memang, dan kadang-kadang judgment gitu ya yang seringkali dihadapi oleh anak-anak Gen Z ini adalah penghakiman ya dari mereka yang sudah merasa lebih dahulu melewati kehidupan, yang merasa sudah makan asam garam, sehingga kemudian memberi penghakiman bahwa gitu aja nggak bisa, gitu aja mengeluh, padahal sebetulnya setiap zaman memiliki tantangannya masing-masing. Nah, menurut saya karya-karya Mas Vega ini nanti akan bisa, semoga bisa menyuarakan itu dengan karena berangkat dari diri sendiri, jadi seringkali sincere ya, sincerity atau kita katakan kejujuran ya, yang memang berangkat dari sesuatu yang murni itu kadang-kadang lebih mudah ditangkap oleh orang atau dirasakan oleh orang dibanding dengan teknik atau estetika yang canggih gitu ya. Jadi memang karya-karya tadi karya-karya yang contoh yang ditampilkan itu saya lihat sangat raw ya istilahnya, dan tidak terlalu banyak sentuhan aksesoris teknik yang canggih-canggih, tetapi betul-betul memang menghadirkan satu suara istilahnya teriakan, jeritan gitu ya. Nah, apakah seperti itu nantinya karya-karya itu nantinya? Jadi seperti jeritan Gen Z ini yang kok kami terlalu banyak dihakimi. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya juga adalah antara quarter life dan prekariat ini kan sebetulnya dua hal yang berbeda. Tidak semua prekariat itu adalah mereka yang 20 something gitu ya. Jadi mungkin di dalam judul perlu ditambahkan mungkin quarter life krisis kaum prekariat gitu ya, kaum prekariat gitu ya. Jadi mungkin lebih khusus gitu ya. Jadi kaum prekariat yang berada di umur 20-an gitu ya. Jadi karena kan prekariat ini sayangnya ya, sedihnya itu juga ada juga yang mereka yang sudah berumur lanjut gitu. Artinya sudah sampai punya anak cucu pun hidupnya masih tidak mapan gitu ya. Itu banyak ya, kita punya itu gitu. Jadi itu ya untuk Mas Vega, perlu dieksplisitkan bahwa yang namanya prekariat di sini adalah mereka yang berada di umur 20-an, dan makanya menyambung dengan quarter life itu. Lalu juga yaitu tadi, apakah nanti karya-karya itu adalah merupakan itu ya, jeritan itu. Ya, baik. Oh ya, satu lagi untuk Mas Vega ya, yang
di sini memilih untuk menggunakan lukisan dengan aliran pop surrealis ya, gaya pop surrealis. Apa pertimbangannya ya Mas Yam? Apakah pertimbangan teknika, estetika kah, atau bahwa pop surrealis itu mungkin lebih mampu dipakai untuk mengekspresikan apa masalah-masalah quarter life itu. Jadi mungkin nanti perlu diberi justifikasi ya kenapa menggunakan genre pop surrealis itu. Begitu Mas Vega, semoga karyanya nanti berhasil dengan baik. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Sama. Lalu untuk 4 dan 6 nanti saya jadikan satu ya, karena sama-sama film dokumenter. Jadi saya langsung ke nomor 5 dulu, yaitu teater. Mbak Aulia Deta Amalia. Ya, itu dia. Saya juga sangat suka nonton teater. Jadi kerjaan saya zaman mahasiswa dulu juga nongkrongnya di IKJ dan selalu nonton teater. Dan skripsi saya adalah tentang teater Samuel Beckett. Jadi saya nongkrong dengan teman-teman teater yang selalu saya kejar kemana-mana dan saya ajak diskusi tentang teater-teater absurd ya, gitu ya. Jadi teringat zaman dulu teater. Baik, ibu, ya, perempuan dan ibu ini satu topik yang tidak pernah habis-habisnya ya, dan memang suara tentang perempuan dan permasalahannya itu sebetulnya permasalahannya sudah sejak adanya peradaban ini, tetapi ada kesadaran untuk melihat bahwa perempuan itu memiliki masalah yang berbeda dari laki-laki ya. Makanya kemudian ada dulu saya sempat orang mengatakan nggak perlulah feminisme, humanisme saja, toh perempuan juga manusia. Tetapi yang seringkali tidak kita sadari bahwa perempuan tuh memiliki masalah-masalahnya yang sangat khas perempuan yang dalam konteks masyarakat kita yang sangat didominasi oleh budaya patriarki ini, maka seringkali posisi perempuan selalu berada dalam posisi yang rentan dan marginal. Nah, menarik di sini teater instalasi ya, Mbak Olia ya, yang mau disampaikan. Ya, betul Ibu Suma. Ya, Mbak Olia memulai dengan kontras ya, polarisasi antara ibu rumah tangga dan ibu karir ya. Nah ini kan seringkali di internet saja sampai pro dan kontra gitu ya. Dan seringkali yang kita tidak bisa lihat bahwa tidak harus ya ada oposisi itu. Bisa saja itu ada realitas lain yang sebetulnya ibu rumah tangga di rumah pun dia bisa meniti karir gitu. Dan ibu yang karir di kantor pun juga sampai di rumah dia masih dibebani juga oleh urusan-urusan rumah tangga. Jadi sebetulnya seorang perempuan itu memiliki multi identitas gitu ya. Dia tidak hanya bisa dilabeli dengan satu identitas ibu saja atau ibu wanita karir saja gitu ya. Jadi saya di kampus menjadi dosen gitu, baik S1, S2, S3, tapi di rumah ya saya menjadi ibu, saya jadi tukang masak, saya jadi kadang menjadi bukan kadang ya, berapa banyak profesi sebetulnya yang sudah digantikan oleh ibu rumah tangga ya. Ada tukang masak, ada babysitter, ada cleaning service ya, bahkan kadang tukang konselor, psikolog ya, guru ya. Jadi saya kira itu menarik ketika nanti di teater mungkin Mbak Olia bisa melihat bahwa itu semua tidak bahwa pelabelan stereotip tentang perempuan itu justru sebenarnya akan merugikan perempuan sendiri ya. Nah ini menarik, terima kasih sudah menyuarakan perempuan. Nah pertanyaan saya adalah di proposal Mbak Olia itu masih umum sekali ya, bahwa ini loh perempuan nih ada masalah-masalah seperti ini. Tetapi kita kan percaya bahwa
apa seni kita itu kan terbatas ya oleh ruang dan waktu, jadi tidak mungkin menyuarakan semuanya. Nah, mungkin di proposal itu perlu apa di, dibuat lebih spesifik masalah perempuan apa nih yang mau diangkat gitu ya. Jadi kompleks kan ya, dan mungkin apakah ini konflik perempuan dengan budaya kah, konflik perempuan dengan lingkungannya kah, dengan manusia-manusia lainnya, atau dengan perempuan-perempuan yang lainnya, atau konflik perempuan dengan anaknya kah, gitu ya, atau konflik perempuan dengan dirinya sendiri, gitu ya. Nah, jadi teater itu nantinya akan menjadi lebih fokus mungkin ketika masalah apa yang akan diangkat itu sudah jelas, gitu ya. Jadi tidak istilahnya tidak kemana-mana gitu ya. Jadi ya mungkin harus memilih ya. Mungkin bisa menjadi sebuah seri pertunjukan juga ya, seri pertunjukan. Nah, yang nanti bisa cover semua masalah itu. Gitu ya, Mbak Alia. Terima kasih, Ibu. Baik. Nah, sekarang kita di bagian terakhir akan membahas dua pemakalah, yaitu Adelia ya. Ini sangat tidak lazim ya, biasanya Adelia ya, tapi ini Adelia Revalsari, dan yang terakhir adalah Davi ya, Davi Masuri. Dua-duanya ingin membuat film dokumenter, dan dua-duanya membahas tentang eksploitasi ya, eksploitasi anak ya. Hanya memang yang satu lingkupnya adalah lingkungan urban ya, dengan masalah perkotaan, kemiskinan struktural yang sangat kuat, dan satu lagi di jebakan tradisi ya, bagaimana anak-anak dieksploitasi sedemikian rupa atas nama melestarikan sebuah tradisi. Jadi dua-duanya sangat menarik, dan di sini jelas sekali kita melihat bahwa posisi anak ya itu selalu rentan ya. Mereka selalu berada dalam posisi yang powerless ya, yang tidak punya kekuatan untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Oleh karena itu memang dibutuhkan mereka-mereka yang memiliki kepedulian sosial untuk bisa memberi dalam tanda kutip perlindungan kepada anak-anak itu. Nah, paparan dari masalahnya sangat kuat ya. Ada masalah eksploitasi, kekerasan ya, baik kekerasan fisik ya, atau kekerasan mental ya. Dan film-film tentang anak jalanan ini memang menghadirkan sesuatu yang di satu sisi saya merasa melihat kegagalan ya, ketika masih ada anak jalanan, kemudian masih ada anak-anak yang tereksploitasi atau ditindas atau apa, itu mesti kegagalan kita ya sebagai manusia dewasa untuk melindungi anak-anak. Nah, saya mulai dengan Adelia dulu ya. Dado ya, anak-anak penjajah Dado. Menarik di sini ada aspek kemiskinan ya. Tadi selalu dikatakan bahwa karena mereka miskin sehingga orang tuanya yang dipentingkan adalah mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga hak anak-anak ya sebagai yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi kebutuhan sehari-hari harus sudah ikut mencari uang. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya klasik ya, dalam arti eksploitasi seperti ini sudah terjadi sejak
namanya memang kenapa sampai hari ini masih terjadi itu yang sangat tragis dan ironis. Ketika semua teori tentang kemanusiaan bergerak cepat, tetapi masalah eksploitasi anak-anak ini masih tersisa dan masih banyak. Nah, ada dalam hal ini dua hal yang ingin saya garis bawahi untuk film dokumenter, baik untuk Adelia atau Davi, adalah kita membuat film dokumenter itu pasti terbatas ya oleh ruang dan waktu, sekali lagi, sehingga kita harus memilih, ya kan? Kita harus memilih gambar mana yang harus ditampilkan, ya, adegan mana yang harus ditampilkan, dan pilihan-pilihan itu tentu saja diserahkan kepada penulis naskah atau sutradara, ya, bagaimana perspektif yang akan digunakan, ya. Nah, film itu punya kekuatan untuk karena dia punya audio, visual, dan juga teknologi yang sekarang semakin canggih, sehingga menghadirkan representasi realitas itu menjadi kuat, ya, seakan-akan kita melihat realitas yang sebenarnya. Tetapi kecanggihan-kecanggihan itu juga membuat film sangat rentan sekali dengan manipulasi, ya, dan hati-hati dengan pemilihan itu tadi, ya. Jadi perspektif siapa yang nanti akan digunakan. Nah, tadi kalau tidak salah, mungkin saya salah juga, atau saya belum mendengar, apakah film dokumenter ini nanti akan jadi sebuah dokumenter yang bersifat umum, ya, jadi yang memandang kamera mewakili pandangan orang dari luar, ya, melihat eksploitasi anak-anak itu, melihat bagaimana keseharian anak-anak itu di pacuan kuda dan di jalanan, ataukah mata dan suara yang akan dihadirkan di dalam film itu adalah suara anak-anak itu sendiri, ya. Jadi itu siapa, ya? Suara dari luarkah? Jadi kameranya menjadi sangat objektif, ingin mencakup semuanya, atau melalui suara dan perspektif dari anak. Jadi mungkin mengambil perspektif dari satu tokoh, berangkat dari satu tokoh. Mungkin saya ingat satu film dari Maroko yang mengangkat anak jalanan yang judulnya Alizawa, ya. Maroko ini salah satu kota yang terutama di Casablanca itu anak jalanannya banyak sekali, dan eksploitasi terhadap anak jalanan itu luar biasa, termasuk juga trafficking, ya. Nah, dia menggunakan aktor-aktornya itu adalah anak-anak jalanan yang asli, ya, tetapi tentu saja dia harus mensutradarai mereka, ya, sehingga mereka diarahkan untuk dalam tanda kutip berakting gitu. Ataukah yang hanya merekam secara dari luar saja, ya, hanya mengikuti saja gitu. Tapi apapun pendekatannya, semuanya tetap kita tidak bisa lepas dari bias, ya, karena bagaimanapun meskipun kita mengatakan ini saya menggunakan suara anak loh, tetapi tetap saja itu kan suara yang kita pilih, ya. Jadi untuk hanya ingin hati-hati untuk dua hal. Yang pertama, jangan sampai film dokumenter ini menjadi atau terjebak dalam romantisasi kemiskinan dan romantisasi eksploitasi itu sendiri, ya, sehingga pada akhirnya menjadi normatif karena dikaitkan dengan seharusnya anak-anak itu begini, seharusnya anak-anak itu begitu gitu, dengan ukuran-ukuran kita, norma-norma kita. Jadi kemudian film kita menjadi klise gitu, ya, atau kita ingin menggunakan perspektif anak-anak. Jadi artinya kita biarkan sebebas mungkin sampai yang kita bisa toleransi, tentu saja apa sih sebenarnya yang mereka inginkan, anak-anak joki maupun anak-anak dadu ini, apa sih mimpi mereka,
Nah, jadi seperti di film Alizawa itu kadang-kadang anak-anak itu mimpinya juga nggak ingin punya apa harta bayang, nggak juga. Kadang-kadang mereka hanya mungkin ingin setiap hari dipeluk ibunya, atau ada yang ingin keliling dunia, atau ada yang ingin jadi pemain sepak bola, ada yang ingin jadi mungkin apa keinginan kita untuk membuka sebanyak-banyaknya suara mereka gitu ya, yang sehingga nanti film-film dokumenter itu tidak itu tadi terjebak dalam romantisasi dan normatif, tetapi memang menghasilkan satu perspektif yang yang pada akhirnya belum menghadirkan sesuatu yang belum pernah, mungkin belum dipahami oleh banyak orang, sehingga membuka wawasan orang bahwa ada loh masalah ini. Karena untuk menyelesaikan masalah kekerasan atau eksploitasi anak-anak ini kan dibutuhkan satu kekuasaan besar gitu ya, political will, kebijakan, karena berkaitan dengan masalah tradisi dan kemiskinan struktural itu tadi. Ya, yang menarik adalah tadi waktu saya mencari di Google dengan kata kunci children abuse dan horse racing gitu, itu yang muncul kasus-kasus di Indonesia semua ya. Bagaimana joki-joki anak Indonesia yang dieksploitasi baik di NTT, NTB maupun yang di Gayo ini ya. Dan juga dua negara yang masih sangat menonjol adalah Indonesia dan Mongolia gitu ya. Jadi nah itu menjadi sesuatu yang menarik. Pasti Anda sudah lebih paham lah tentang film dokumenter, tapi dari pengalaman saya, film dokumenter yang menjadi tidak menarik adalah ketika dia menjadi sangat normatif dan klise. Apa lagi yang ingin saya katakan? Ya, sementara itu ya, jadi sudah 6 ya. Jadi oh ya, untuk yang Mas Davi ya, ada aspek magic itu tadi yang menarik sekali ya. Kenapa nggak berangkat dari mantra ya? Jadi mungkin film dokumenter tentang bagaimana para dukun dan mantra-mantra itu berangkat dari situ menjadi sesuatu yang menarik, karena ini sesuatu yang seringkali hanya dilihat sebagai bagian ya dari itu semua. Tapi mungkin kalau berangkat dari situ, mungkin ada satu dunia lain gitu ya, yang mungkin punya logika-logika atau hal-hal yang lebih banyak dieksplorasi, akan menarik untuk mengangkat, karena kita kaya sekali ya tentang masalah-masalah mistis magic ini ya. Saya kira itu. Terima kasih dan menyenangkan sekali ya. Jadi seni itu tidak sesuatu yang steril, tetapi dia menghubungkan kita ya dengan orang lain, dengan lingkungan kita, dan juga bahkan bisa seringkali membuat kita kembali mengenali diri kita. Terima kasih, semoga sukses semua karya-karyanya. Ya, Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima Terima kasih kasih. Bu Suma atas bahasannya yang komprehensif, dan kami pikir juga akan sangat memberi kontribusi penting lah untuk masukan ataupun saran ataupun kritik bagi 6 kawan kami yang menjadi pemakalah dalam sesi ini. Mungkin saya coba untuk berikan waktu sebentar untuk kawan-kawan yang tadi mempresentasikan video makalahnya tersebut untuk menanggapi jika ada gitu terhadap masukan, saran, dan kritik dari Bu Suma. Silakan kalau ada. Saya juga ingin membuka, misalnya mungkin kita punya waktu sekitar 10 menit lagi sebelum memasuki sesi kedua. Misalnya ada kawan-kawan penonton lain yang juga ingin memberikan tanggapan gitu. Misalnya nanti tidak ada waktu lagi, bisa menuliskannya di kolom chat yang akan kami catat dan berikan kepada kawan-kawan yang tadi mempresentasikan video makalah tadi. Ya, silakan kawan-kawan. Kalau ada yang ingin menanggapi dari masukan, saran, atau kritik dari Bu Suma.
Mungkin saya deh sedikit. Siap, silakan Andre. Ibu, terima kasih banyak karena insightful banget. Saya jadi lebih apa ya, lebih banyak kepikiran gitu, jadi lebih greget untuk melanjutkan penelitiannya. Tadi Bu, yang untuk tidak bias sendiri itu saya tertarik banget karena saya sudah merasakan mulai dari menggambar, lalu mencatat hasil gambar saya, lalu coba mengkritisi gambar sendiri. Semuanya tuh saya kayak sendirian aja gitu ngeliatin diri sendiri mulu gitu. Cuma saya ingat di semester lalu saya dapat penanggap juga yang bilang ini biar nggak bias-bias amat, kenapa kamu tidak coba untuk mendapatkan stimulan-stimulannya tuh dari luar gitu. Jadi kan biasa kalau dulu-dulu nih saya gambar kan dari dalam tuh Bu. Jadi saya mikir dulu mau gambar apa ya, terus saya gambar gitu kan. Nah, dari penanggap tersebut saya cobain tuh Bu. Jadi itulah mengapa karyanya tuh ditempelkan di ruang-ruang publik karena topik yang digambarkan itu sebenarnya terinspirasi dari yang saya lihat gitu Bu. Jadi stimulan dari luar bukan dari ide saya. Misalnya nih, yang tadi ada gambar sepeda ya Bu, kalau Ibu ingat sama tenis. Itu di dekat rumah memang ada lapangan tenis dan di dekat rumah memang ada jalur pesepeda gitu. Jadi saya beneran jalan atau ya emang kebetulan saya sering lari pagi Bu. Jadi pagi-pagi itu saya gunakan untuk meneliti dan misalnya saya lihat sepeda gitu. Oh ya udah, mungkin stimulannya itu. Nah, itu bisa membantu nggak sih Bu agar tidak bias-bias amat gitu Bu? Walaupun ya Bu, pada akhirnya saya gambar sepeda Bu, terus saya pikir-pikir lagi kayaknya inspirasinya datangnya dari masa COVID kemarin gitu kan Bu. Kayaknya balik-balik lagi gitu Bu. Secara nggak sadar bias-bias juga, walaupun saya mencoba tidak bias yang mungkin yang tadi itu Ibu bilang ya Bu, tidak ada yang tidak bias, pasti bias juga pada akhirnya. Itu gimana ya Bu? Makasih. Iya, terima kasih. Saya kira saya tanggapin sebentar ya, karena sebetulnya buat saya tuh seniman atau pekerja seni itu adalah orang yang berani, gitu ya. Berani apa? Karena berani menampilkan karyanya di ruang publik dan berani dihakimi, berani dinilai, gitu ya. Berani bahkan mungkin dihujat atau diketawain gitu ya, dihina gitu ya. Karena saya lebih percaya diri mempublikasikan karya saya di jurnal-jurnal gitu ya. Tetapi saya punya banyak puisi, cerpen, atau sketsa yang saya nggak berani sampai hari ini terbitkan karena saya itu takut dihakimi itu gitu, takut karena itu masalah personal saya gitu. Jadi mungkin saya akan belajar dari teman-teman ini untuk mengumpulkan keberanian itu. Jadi saya kira nggak usah takut dengan masalah bias itu. Yang penting kita ada kesadaran itu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk membuka ini ya ruang diskusi, misalnya ada yang mau bertanya dari misalnya Kak Ubit atau dari dosen pengampu lainnya, Mas Iwan, Mbak Yola, Mas Danan, Mbak Nan, atau yang lainnya silakan. Atau dari penonton atau yang hadir di sini juga yang lain. Silakan. Kita masih ada waktu 6 menit sih. Terima kasih. Sementara mau jawab pertanyaan tadi. Oke, silakan. Tadi, Bu Suma terima kasih sebelumnya untuk tanggapannya. Tadi menyoroti soal segmentasi ya Ibu Suma ya. Memang kalau untuk soal segmentasi ini saya masih coba sambil jalan sebenarnya. Jadi sambil wawancara-wawancara, terus juga wawancara ke serikat pekerja juga Bu Suma, dan mungkin nanti juga akan ke psikolog-psikolog juga ya. Jadi impact-nya akan lebih terasa di segmen yang mana. Cuma memang untuk saat ini saya masih mengkhususkan ke pekerja media digital ya. Nah, untuk pekerja media digital itu sendiri, mungkin kemarin saya juga dapat definisi pekerja-pekerja yang menghasilkan produk kultural gitu ya di saat era digital ini gitu. Saya ingin menyoroti mereka karena memang konsekuensi disrupsi digital ke mereka itu memang begitu kuat gitu. Jadi memang dari sampel wawancara kebanyakan dari kalangan jurnalis Bu Suma, tapi memang dari kalangan desainernya juga ada gitu ya. Pokoknya pekerja kultural gitu. Jadi masih agak luas. Nah, untuk kelas menengahnya itu sendiri mungkin saya ambil kategorisasi dari Pomi Haras ya, di working jurnalnya dia, The Emerging Middle Class in Developing Countries. Jadi yang pekerja yang memiliki upah antara 10 sampai $100.
Tapi kan ini standarnya standar luar mungkin ya. Mungkin kalau saya nggak tahu kalau di lokal dikonversikannya seperti apa. Cuma memang bayangan saya kelas entry level sampai tingkat manager. Jadi kelas menengahnya di sisi karirnya, Bu Suma. Mm-mm. Mungkin sementara itu dulu. Ya, terima kasih, menyenangkan sekali melihat tadi karyanya. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Ki Agus. Oke, ada yang lainnya mau menanggapi dari misalnya dari dosen pengampu atau dari Kak Ubit atau dari Mbak Nan sebelum kami tutup dan lanjut ke sesi kedua. Boleh sih sedikit ya, apalagi yang tentang dua film dokumenter itu. Yang saya tangkap itu kalian sudah melakukan research yang lapangan, kemudian tapi belum sebenarnya memformulasikan secara film style yang kalian akan gunakan di documentary itu apa. Kalau misalnya toh expository, kan expository ada sekian banyak versi, itu seperti apa? Apakah akan menggunakan suara yang the voice of God, narration yang sangat normatif itukah, ataupun sebenarnya kalian mau menawarkan sebuah bentuk, sebuah format, sebuah style yang sebenarnya menggabungkan sekian banyak sub genre documentary yang ada ya. So misalnya ada expository sama poetic, expository sama essay film ataupun yang lain. Saya kira kalau misalnya ini tahap S2 perlu sebuah eksplorasi sih sebenarnya terhadap karya yang ingin diberikan, so bukan hanya mengapa ya. Dan apalagi untuk Adelia ya, sudah ada sebuah film tentang dangdut gerobak yang namanya The Tone Wheels tahun 2022 dari Yuda Kurniawan, yang akan membedakan dokumenter kamu dengan filmnya Yuda, misalnya apa? Karena topiknya itu sama persis dan baru 2 tahun yang lalu diproduksi. Saya kira itu dulu. Terima kasih, Yuki. Terima kasih, Mbak Nan. Oke. Mungkin kalau tidak ada lagi, kita tutup sesi ini. Terima kasih semua kawan-kawan yang telah berpartisipasi dalam sesi satu seminar publik ini. Tapi jangan kemana-mana dulu karena kita masih ada 3 sesi berikutnya yang akan dilanjutkan langsung sesi 2 setelah ini. Saya mungkin ingin menutup dengan mengquote Bu Suma mungkin yang terakhir ya. Kalau seniman adalah mereka-mereka yang siap dihakimi oleh publik gitu ya. Mungkin proses ini belum sampai tahap penghakiman, tapi ini adalah salah satu dari bagian kesiapan untuk dihakimi oleh publik karena sekalinya karya tersebut adalah resmi dirilis atau dipertontonkan kepada publik, yaitu adalah sudah menjadi milik publik. Itu adalah bagian dari wacana yang bergulir untuk menjadi pengetahuan baru yang diproduksi oleh publik itu sendiri. Mungkin dari situ saya tutup sesi 1 ini. Saya kembalikan kepada host utama seminar publik ini, yaitu kawan saya Esther. Silakan Esther. Terima kasih, saya mohon undur diri Mas Yuki. Terima kasih Bu Suma. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, oke. Ya, selanjutnya kita akan langsung kepada sesi 2, yaitu tentang musik. Dan saya akan persilahkan kepada Mbak Sari, yaitu teman saya yang akan membawakan sebagai moderator di sesi 2 ini. Ya, silakan Mbak Sari.